Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama resume fundamental saham laporan keuangan triwulan 1 tahun 2024. Kali ini kita akan membahas emiten PRDA atau Prodia Widya Husada Tbk. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau edukasi. Jadi bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Ini hanya sebagai bahan pemikiran tambahan, sebagai pembanding ya. Analisa kita berdasarkan value investing atau berdasarkan data-data laporan keuangan perusahaan yang kita sarikan hingga sampai kepada kesimpulan deskriptif. Baik, jika nanti dirasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan share. Oke, PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA ini bergerak di bidang laboratorium kesehatan dengan melakukan kegiatan usaha seperti mendirikan klinik, ya, mendirikan klinik, laboratorium kesehatan, pengelolaan rumah sakit, pusat penelitian dan pendidikan perawat dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Saat ini kegiatan utama perusahaan adalah menyediakan pemeriksaan kesehatan ya. Itu bidang utamanya ya. Dan perusahaan ini juga bagian dari grup Prodia Utama ya. Jadi grupnya itu Prodia Utama, lalu kliniknya ini namanya Prodia ya. Perusahaan ini sudah membagikan dividen tahun 2023 ya, sudah membagikan dividen tahun 2023 dan dividen payout ratio-nya tuh sekitar 59%. Jadi di sini saya genapkan saja 60 ya, supaya penghitungannya lebih mudah. Kita cek dulu dari segi perusahaannya ya. Jadi untuk keadaan saat ini perusahaan ini ya, harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya itu sudah dihargai di atas ya, di atas dari nilai perusahaan. Dan kita kategorikan dengan bertumbuh wajar, artinya perkembangan perusahaan ini seiring dengan perkembangan harganya ya. 22% di atas dari harga sekarang, 22% di atas dari harga bukunya. Namun kita anggap saja ini perkembangan perusahaannya dihargai sesuai dengan perkembangan perusahaannya. Namun dari segi penghasilan keuntungan ini ya, harga sekarang ini sudah dihargai di atas dari harga wajarnya, sehingga dia dalam kategori mahal. Maksimal pembelian kita kan di 2.430, sementara sekarang sudah 3.100. Berarti ibaratnya ya, ibarat kecepatan ini anggap saja sudah 70 km per jam ini ya. Ibaratnya kalau kita naik mesti hati-hati ya. Bisa-bisa kita tidak bisa naik ya. Dan yang dikhawatirkan juga kalau dia nanti bisnya melambat, nah itu kalau bisnya melambat terjadi penurunan ya kecepatannya, nanti ada turbulensinya kalau istilah pesawat ini ada kalau terjadi penurunan ya, sehingga penurunannya akan agak drastis ya, karena sekarang di harga mahal ya. Baik, jadi valuasinya di sini mahal. Kita lanjut sekarang ke DPR-nya. DPR-nya ini 60%. Kita anggap di sini perusahaannya berarti dalam keadaan ya bertumbuh wajar tadi, sehingga ada ruang untuk naik, cuma sudah agak tinggi ya. Dari nilai dari perusahaannya yang bertumbuh wajar, sehingga sini sekitar 60%, tapi 60%-nya sudah masuk kategori besar. Namun
dengan angka DPR yang tinggi pun ternyata dividend yield-nya ini 4,7%, di bawah dari batas kita 5 ya. Di bawah dari batas kita 5. 60% keuntungan itu baru 4,7% dari nilai dari harga ya. Berarti yield-nya ini termasuk kecil. Kalau kita menunggu termasuk kecil ya. Nah, kita bandingkan pula dari yield-nya yang kecil ya. Kemudian perusahaan ini sedang berada di atas atau sedang melaju ya. Kalau nanti dia turun dari valuasi mahal ke valuasi wajar atau murah, penurunan harga itu melebihi dari dividen yield atau paling tidak tidak mampu mengcover dengan cukup ya terhadap penurunan tersebut. Bisa saja kita bertahan, cuma istilahnya penurunannya mungkin kalau dia terjadi penurunan akan sangat besar penurunannya, sehingga dividen yield kita kurang mampu mencukupi dari penurunan itu, atau mungkin nanti capital gain-nya atau BEP-nya agak lamban ya. Baik, sampai di situ pembahasannya dulu. Kalau ketahanan perusahaan ini sangat bagus karena hutangnya kecil, kemudian dana yang tersedia juga besar, kepemilikan pengendali juga sangat bagus karena pengendali tidak trading, dan juga ada catatan bahwa di sini asing pun cukup banyak ya, 28% ya. Mungkin pergerakannya di sini juga ada pengaruhnya ya. Dari 40%, 28-nya asing, berarti di sini pergerakannya juga termasuk ada pengaruh dari asing ya. Lalu bagaimana kesimpulan saya? Kalau menurut saya pribadi itu tadi, jumlah dividen yield kita kalau menunggunya 4,7%, sementara perusahaan ini tadi mungkin ini sudah lama di invest para investor, jadi sehingga nilainya sangat di atas. Yang kita khawatirkan tadi ini tidak seimbang ya antara dividen yield dengan valuasinya, karena kita khawatir kalau terjadi penurunan yang besar maka dividen yield-nya tadi kurang mampu mengcover ya, sehingga saya menyimpulkan begini ya. Menunggu dividen dan valuasinya membaik ya. Kalau semua ini bisa diperbaiki, kinerjanya diperbaiki ya, maka tentu saja nanti kita akan balik lagi untuk mempertimbangkan untuk berinvestasi di sini. Nah, karena kita tahu bahwa perusahaan ini termasuk salah satu yang bagus di sektornya, di bidangnya ya, khususnya di layanan pemeriksaan kesehatan tadi ya. Oke, sekali lagi jika dirasa bermanfaat silakan di subscribe dan di share ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.